Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizul Hakim. Saya merupakan salah satu anggota dari Bootcamp Networking batch ke-7 yang diadakan oleh PT Jarvis Integrasi Solusi. Nah, pada video kali ini saya akan sharing materi terkait network fundamental yang menjadi tugas pertama dari bootcamp ini. Nah, untuk outline video hari ini, itu ada apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer sederhana, IP address, simulator jaringan komputer, dan juga praktik sedikit aja ya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Kemudian, ada jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih komputer atau perangkat ya, yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Nah, bisa komputer atau perangkat. Jadi bisa PC, laptop, printer, server, handphone, atau IoT devices juga masuk. Nah, tujuan dari komputer ini, jaringan komputer ini, itu yang pertama, ada bagi data. Jadi ngirim file antar komputer dalam jaringan. Kemudian ada berbagi perangkat juga. Satu printer bisa dipakai oleh banyak komputer. Kemudian ada komunikasi, jadi memudahkan komunikasi seperti yang biasa kita gunakan, WhatsApp, email, atau video call. Kemudian ada akses internet bersama nih. Jadi dari banyak perangkat, jadi akses melalui internet melalui satu koneksi. Koneksinya itu ini internet atau ISP ya. ISP itu Internet Service Provider. Dan yang terakhir itu ada memudahkan pengelolaan. Nah, ini lebih ke pada perusahaan besar, jadi pengelolaan data dan user lebih mudah dan terpusat. Jadi admin dari perusahaan itu bisa mengelola nih data yang masuk, terus akses dari usernya, kan nggak semuanya dikasih akses ya. Terus aplikasi dan file dari satu server ke untuk semua komputer yang ada di dalam jaringan. Dari jaringan komputer itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada LAN, Local Area Network, yang mana areanya cukup kecil ya, kayak rumah, kantor atau sekolah itu jadi kecil. Nah, itu kemudian ada Metropolitan Area Network atau MAN. Itu jaringan komputer yang mencakup area yang seperti dalam satu kota atau wilayah metropolitan. Jadi dalam sebuah kota itu terhubung kantor pusat, kantor cabang, cabang satu, cabang dua, terus ada sekolah gitu misal di daerah itu atau universitas itu masuk ke dalam Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir ini ada yang paling besar itu WAN, Wide Area Network. Itu jaringan komputer yang areanya sangat luas. Itu udah antar kota, antar negara, ataupun antar benua. Nah, jaringan komputer sederhana itu apa sih? Sederhananya, jaringan komputer itu terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu host, media transmisi, dan jaringan protokol jaringan. Untuk fungsi dan contohnya itu host, perangkat yang ngirim data dan menerima data. Itu kalau di topologi ini, yang ngirim data bisa jadi komputer A, yang nerima bisa jadi komputer B, dan sebaliknya. Itu namanya host. Yang kemudian ada media transmisi nih, jalur yang digunakan untuk mengirim data. Itu bisa kayak gini, kalau dari topologi dia ngasih contohnya menggunakan kabel UTP ya. Terus juga ada tipe kabel lain itu kabel fiber optik, ataupun ya secara wireless ya, wireless fidelity atau Wi-Fi. Nah, untuk protokol jaringan ini tuh aturan yang membuat perangkat bisa saling komunikasi. Jadi, itu bisa dalam protokol TCP, IP, UDP, HTTP, ataupun FTP. Nah, dari protokol jaringan ini, dia memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing ya, yang mungkin tidak akan saya jelaskan karena banyak sekali. Yang pasti, fungsi dari TCP, IP, UDP, HTTP, FTP itu berbeda semuanya. Tergantung kebutuhannya, kalau butuh ngirim apa, dia menggunakan protokol jaringannya apa gitu. Nah, IP address. Secara definisi, bagaimana agar host tersebut bisa komunikasi? Nah, IP address itu kalau kita translasi menggunakan bahasa sederhana itu adalah alamat IP. Nah, kalau alamat IP berarti kayak seperti alamat rumah gitu ya? Iya, bisa dibilang. Karena IP address itu tuh alamat sebuah device di jaringan tertentu. Jadi misalkan saya connect ke WiFi wireless router ini dan saya connect di laptop ini. Yang mana berarti saya sudah pasti dapat IP address dari wireless router ini. Yang mana ketika saya udah dapat IP address,
laptop saya ini bisa dikenal sama device lain karena alamat saya udah dikenali di jaringan yang connect ke wireless router ini gitu. Host harus saling Host harus saling kenal dan memiliki identitasnya sendiri ataupun alamatnya sendiri. Itu tuh IP address. Nah, komputer atau host itu bisa saling komunikasi jika host dan tujuannya ya itu mengetahui IP address. Ya, mengetahui IP address dan dari host yang dituju dan ya benar. Nah, untuk analogi sederhananya itu seperti ngirim paket komunikasi data antar komputer ini nih. Yang pertama, pengirim. Jadi Anda ingin mengirim paket ke teman Anda. Seperti ini komputer A, ini komputer B nih. Jadi Anda menyiapkan dulu paketnya, datanya nih, dan menuliskan alamat teman yang benar, serta alamat kalian sendiri ya sebagai pengirim. Jadi saya sebagai pengirim dengan alamat A akan mengirim ke B dengan alamat B. Itu. Setelah itu kalau udah ditulis segala macam, baru dikirim. Paketnya dikirim melalui jasa pengiriman atau internet. Kurir nih nganterin paket atau data berdasarkan alamat yang udah tertera yang dituju oleh saya itu di awal. Dan kalau udah nyampe itu ke penerima nih. Paketnya diterima oleh teman Anda di alamat yang tepat. Jadi ketika alamatnya udah jelas, itu bisa nyampe paketnya dan teman Anda ini menerima paket karena alamatnya udah benar, IP address-nya sesuai. Bedanya analogi ini, kalau paketnya sudah sampai, kita mengirim paket kembali nih ke pengirim. Kalau paket yang dikirim oleh pengirim tuh udah sampai dan sukses gitu loh. Kan kalau di sini kita ngirim cuma satu arah ya dari pengirim ke penerima. Kalau di jaringan itu dari penerimanya ngirim kembali ke pengirim ya. Kalau paketnya berhasil atau enggak. Terus kan, kalau di 4 komputer terhubung nih, kan tadi kita udah belajar IP address. IP address itu alamat, alamat IP. Alamat sebuah alamat sebuah device di jaringan tertentu. Kalau di sini jaringan yang dihubungkan oleh switch. Nah, kita mau ngirim dari komputer 1 ke komputer 4, berarti dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kita ngirim dari IP 192.168.1.2, yang mana berarti kita sendiri nih sebagai komputer 1 udah punya IP address. Kita dikenali oleh jaringan yang terhubung ke switch ini. Nah, komputer 4 ada nggak nih? Nah, di sini nih. Kalau di komputer 4 ada alamat IP-nya, kita bisa ngirim. Karena apa? Ketika komputer 1 udah dapat IP address, berarti komputer 1 udah dikenali oleh jaringan yang terhubung ke switch ini. Dan begitupun untuk komputer 4. Komputer 4 itu udah punya IP address dan kalau udah punya IP address itu bisa dikenali di jaringan yang ada di switch ini. Jadi ketika komputer 1 ngirim paket set ke switch, saya dari IP address 192.168.1.2 ingin ngirim paket ke 192.168.1.5. Ini kan ini 1.5 bukan? Bukan. Ini 1.5 bukan? Bukan. Nah, ini 1.5. Jadi hanya nyampe ke hanya nyampe ke device yang IP address-nya sesuai dengan yang dituju. Oke, dijelaskan kembali. IP address itu artinya alamat unik yang dimiliki setiap perangkat di dalam jaringan ya. Perangkat yang di dalam jaringan. Kalau dia nggak di dalam jaringan, dia belum tentu dan ya. Oke, kita jelaskan lagi. Oke, saya jelaskan lagi arti IP address. IP address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat di dalam jaringan. Kalau dia nggak di dalam jaringan, dia nggak memiliki IP address. Tapi kalau dia dalam jaringan, dia memiliki IP address yang mana IP address ini digunakan agar perangkat bisa saling mengenali dan bertukar data. Oke, jadi untuk kesimpulan dan berikutnya akan saya praktikkan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Yang pertama, jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih komputer atau perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Tujuannya, berbagi data dan informasi, berbagi sumber daya seperti printer, file, internet, memudahkan komunikasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kedua, komponen utama di jaringan itu ada 3. Itu ada host, perangkat yang mengirim dan menerima data, komputer, laptop, service. Seperti komputer, laptop, smartphone, server, atau printer,
Kemudian ada media transmisinya, jalur yang digunakan untuk mengirim data. Itu ada kabel UTP, fiber optik, ataupun wireless Wi-Fi. Kemudian ada protokol jaringan, itu aturan agar perangkat ini saling bisa komunikasi. Itu ada TCP, IP, UDP, HTTP, FTP, DNS, dan lainnya. 3. IP address. IP address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat yang di dalam jaringan agar perangkat itu saling bisa mengenali dan bertukar data. Fungsi IP address mengidentifikasi perangkat yang di dalam jaringan, terus menentukan tujuan pengiriman data, memungkinkan perangkat saling berkomunikasi, menghubungkan perangkat ke dalam jaringan lokal maupun internet. Nah, topologi nanti saya coba menggunakan Cisco aja yang sederhana ya. Kemudian ada analogi IP address seperti ngirim paket, tetapi ketika paketnya sampai itu dikembalikan lagi paket ke pengirim yang mana mengirimkan paketnya sampai atau tidak. Dan kesimpulannya, jaringan komputer itu menghubungkan perangkat biar bisa saling berbagi data, berbagi sumber daya, dan layanan. Jaringan itu terdiri dari 3 komponen utama ya, seperti host, media transmisi, dan protokol jaringan. IP address adalah identitas unik setiap perangkat yang di dalam jaringan. Oke, ini lebih sederhana lagi nih artinya nih. Nah, tanpa IP address, perangkat tidak bisa dikenali dan mengirim data ke perangkat lain. Ya, oke, berikutnya saya coba analogikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, untuk praktiknya saya menggunakan Cisco Packet Tracer dan menggunakan topologi yang sederhana aja seperti sebelumnya. Di sini ada PC1 dan juga PC1. Ketika kita mau komunikasi, tanpa IP address ini nggak bisa dilihat. Oke, functional port. Karena belum dikasih IP. Kita coba kasih IP ya, IP address. Kita menggunakan IP sederhana aja ya, 192.168.0.2. Oke, 02. Yang PC kedua, ini kita menggunakan IP 192.168.0.3 karena harus unik. Kalau sama, itu seperti dalam sebuah komplek memiliki 2 alamat yang sama itu akan membingungkan, jadi tidak bisa sampai ya paketnya ya. Nah, bisa dilihat successful. Karena apa? Karena alamatnya tuh sudah dideklarasikan gitu, udah dikasih. PC 0 punya IP address, PC1 punya IP address. Kita coba hapus ya. Misalkan hapus aja. Nah, oke, IP address-nya udah dihapus ya. Kita kirim ulang. Apakah bisa? Tidak bisa karena functional port. Oh, ya. Karena karena ketika tidak punya IP address itu ya tidak ada alamatnya. Kita coba lagi, kalau ada alamat IP-nya 3 ya, itu bisa. Oh, bisa kembali gitu. Kita coba alamatnya sama, apakah bisa ketika ada 2 perangkat dengan alamat IP yang sama. Tuh, tidak bisa. This address is already used in this network. Yang mana kalau dalam satu komplek ada 2 alamat itu tidak diperbolehkan karena kalau kita ngirim paket ke alamat itu rumahnya ada 2, yang mana nih gitu kan. Jadi kalau dalam nyatanya itu kan kita deklarasi secara manual nih, kita belum ada otomatisasi atau menggunakan metode yang langsung bisa banyak ya. Kalau kita deklarasi manual laptop kita dengan IP ini ya bisa, tapi nggak bisa ngirim paket. Begitu. Sekiranya untuk fundamental jaringan seperti itu saja. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.